Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan sedikit tentang memahami penulisan karya tulis ilmiah. Di sini kami mengambil 4 pokok pembahasan dalam memahami penulisan karya tulis ilmiah. Di antaranya, pengertian karya tulis ilmiah, yang kedua, jenis dan fungsi karya tulis ilmiah, dan yang ketiga, langkah dan struktur dalam penulisan karya tulis ilmiah, dan yang terakhir, penggunaan bahasa dalam penulisan karya tulis ilmiah. Perkenalkan, nama saya Viva Citra Effendi. Di sini saya akan membahas tentang apa sih karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah merupakan karya tulis yang dibuat untuk memecahkan suatu permasalahan dengan landasan teori dan metode-metode ilmiah. Biasanya, karya ilmiah berisikan data, fakta, dan solusi mengenai suatu masalah yang diangkat. Penulisan karya ilmiah dilakukan secara runtut dan sistematis. Sejumlah ahli mengemukakan pendapat mereka tentang pengertian karya tulis ilmiah. Salah satunya ada Broto Wijoyo pada tahun 1985, dalam Arifin pada tahun 2008 mengatakan bahwa karangan ilmiah adalah karangan ilmu pengetahuan yang menyajikan fakta dan ditulis menurut metodologi penulisan yang baik dan benar. Kemudian menurut Wahyu pada tahun 2001 mengatakan bahwa sebuah karangan dapat dikatakan ilmiah jika mengungkapkan suatu permasalahan dengan metode ilmiah. Selanjutnya, menurut Surya Sumantri pada tahun 1995 dalam Vinoza tahun 2010, karya tulis ilmiah adalah tulisan yang memuat argumentasi, penalaran keilmuan, serta dikomunikasikan lewat bahasa tulisan yang baku dengan sistematis, metodis, dan sintesis analitis. Itulah beberapa pengertian karya tulis ilmiah menurut para ahli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah pemateri kedua yang akan menjelaskan jenis-jenis dan fungsi karya ilmiah. Ada banyak jenis-jenis karya tulis ilmiah, yaitu yang pertama, artikel ilmiah populer. Disebut karya ilmiah populer karena ditulis bukan untuk keperluan akademik, tetapi untuk kepentingan publik dan biasanya dimuat di surat kabar atau majalah. Yang kedua adalah artikel ilmiah spesifik. Artikel ini biasanya ditulis untuk kepentingan akademis, beda dengan karya ilmiah populer. Artikel ini spesifik ditulis lebih serius. Struktur penulisan dan bahasa yang digunakan pun lebih spesifik, guna memenuhi kebutuhan akademis. Yang ketiga, makalah. Makalah merupakan karya ilmuwan atau mahasiswa yang sifatnya paling sederhana dari jenis karya ilmiah lainnya. Keempat adalah kertas kerja. Kertas kerja adalah karya tulis ilmiah yang bersifat lebih mendalam daripada makalah dengan menyajikan data di lapangan. Kertas kerja pada prinsipnya sama dengan makalah. Kertas kerja dibuat dengan analisis lebih dalam dan tajam. Kelima, skripsi. Skripsi adalah karya tulis ilmiah mahasiswa untuk melengkapi syarat mendapatkan gelar sarjana atau S1. Skripsi ditulis berdasarkan pendapat atau teori orang lain. Pendapat tersebut didukung data dan fakta. Yang keenam, tesis. Tesis adalah karya tulis ilmiah yang bobot ilmiahnya lebih dalam dan tajam dibandingkan skripsi. Tesis dibuat untuk menyelesaikan pendidikan strata 2 atau S2. Pembuatan tesis biasanya berawal dari suatu teori tertentu, kemudian
Berdasarkan teori, penulis membuat teori baru. Yang ketujuh, disertasi karya ilmiah puncak, yaitu digunakan guna mencapai gelar akademik tertinggi yaitu doktor. Disertasi ditulis berdasarkan penemuan tentang sesuatu cabang ilmu orisinil, di mana penulis mengemukakan dalil yang dibuktikan berdasarkan data dan fakta. Disertasi memuat penemuan-penemuan baru. Fungsi penulisan karya tulis ilmiah. Yang pertama, untuk pendidikan, karya tulis ilmiah akan memberikan sebuah pengalaman dan pembelajaran yang berharga untuk penulisnya, karena penulis mampu berpikir, menulis, dan mempertanggungjawabkan hasil dari penelitiannya. Yang kedua, untuk penelitian berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan berguna juga untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, fungsi fungsional, yakni suatu karya tulis ilmiah dapat bermanfaat sebagai alat untuk melakukan pengembangan pengetahuan, sebagai bahan pustaka, dan untuk kepentingan disiplin ilmu tertentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmawati. Di sini saya sebagai pemateri ketiga yang akan membahas tentang langkah-langkah penulisan karya tulis ilmiah dan strukturnya. Oke, langsung saja kepada pembahasan yang pertama, yaitu langkah-langkah penulisan karya tulis ilmiah. Langkah yang pertama yaitu memilih topik dan merumuskan judul tulisan. Dalam hal ini ada hal-hal yang harus diperhatikan. Di antaranya harus mengikuti kaidah kebahasaan, metode pengkajian, serta tata cara keilmuan. Selanjutnya yaitu judul yang diangkat harus dapat mempresentasikan keseluruhan isi apa yang dibahas. Langkah yang kedua yaitu merumuskan masalah. Rumusan masalah ini dibuat agar KTI atau karya tulis ilmiah terfokus pada pembahasannya saja. Rumusan masalah harus dibuat secara sederhana dan juga dibuat secara kronologis, artinya sesuai urutan pembahasan. Yang ketiga yaitu merumuskan tujuan, artinya tujuan dari dibuatnya karya tulis ilmiah tersebut. Yang keempat, mengidentifikasi pembaca. Yang kelima, menentukan cakupan materi agar materi yang dibahas di dalamnya tidak panjang lebar, artinya sesuai dengan pembahasan yang diinginkan. Yang keenam yaitu mengumpulkan referensi atau rujukan agar jelas sumbernya dari mana saja. Yang selanjutnya yaitu struktur karya tulis ilmiah. Secara umum, struktur karya tulis ilmiah ini ada 3 bagian, yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua bagian inti atau pembahasannya, dan yang ketiga bagian penutup. Untuk rinciannya sudah saya rinci di dalam paper, silahkan disimak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Heva Nahil. Saya di sini sebagai pemateri keempat yang akan menerangkan tentang penggunaan bahasa dalam karya tulis ilmiah. Di penggunaan bahasa dalam karya tulis ilmiah itu di sini ada 6. Yaitu yang pertama, bahasa yang digunakan yaitu harus baku. Dalam kurung itu terdapat EYD. Dan yang kedua yaitu strukturnya harus lengkap. Struktur yang harus lengkap ini kayak ada subjek, predikat beserta objek. Dan di sini itu di dalam karya tulis ilmiah itu hindari bahasa atau kalimat yang disingkat-singkat. Dan yang ketiga, satu alinea itu harus terdapat 2 kalimat inti dan juga penjelas. 2 kalimat yaitu kalimat inti dan juga penjelas gitu. Yang keempat yaitu menggunakan istilah bahasa Indonesia, istilah Indonesia. Yang kelima yaitu istilah terminologi asing itu boleh diterapkan tapi jika memang ada. Yang keenam itu kutipan dalam bahasa asing itu diperkenankan tapi harus ada artian atau terjemahan gitu. Dan saya juga akan membahas hal-hal yang harus dihindari dalam penulisan karya ilmiah. Itu pun ada 6. Yang pertama yaitu menggunakan kata ganti orang pertama atau orang kedua. Yang kedua yaitu menonjolkan penulis dalam penguraian penelitian.
Yang ketiga yaitu pemakaian tanda baca yang tidak tepat. Yang keempat itu penggunaan awalan di dan ke yang kurang tepat. Yang kelima itu memberikan tanda spasi antara tanda hubung sebelum koma ataupun sebelum koma. Yang keenam yaitu yang terakhir penggunaan kata yang tidak tepat. Baik, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.